Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Di sebuah kota kecil di tengah gurun yang panas dan berdebu, Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdik dan penuh kelakar. Ia bukan hanya pandai berdebat, tapi juga punya kemampuan mengubah situasi yang sulit menjadi bahan tertawaan. Dari pejabat sombong sampai pedagang licik, tak satu pun lepas dari ulah Abu Nawas yang penuh akal. Suatu hari, Abu Nawas merasa bosan. Sudah lama ia tidak bermain-main dengan pejabat kota yang dikenal keras kepala dan kerap menyiksa rakyat kecil. Maka, ia merancang sebuah rencana kecil yang menurutnya akan membuat pejabat itu kesal setengah mati, namun tentu dengan cara yang mengocok perut. Dengan menyamar sebagai utusan raja, Abu Nawas menulis surat palsu berisi pesan aneh. Raja mengutusku untuk mengawasi pejabat ini secara langsung dan memastikan dia tidak tidur nyenyak selama seminggu. Surat itu kemudian ia titipkan ke tangan seorang pengantar yang tak tahu menahu. Keesokan harinya, pejabat yang menerima surat itu terkejut dan marah besar. Ia mengira dirinya sedang diawasi oleh makhluk halus atau mungkin tentara rahasia kerajaan. Karena marah, ia memerintahkan tentara kerajaan untuk menangkap Abu Nawas dan mengadili atas tuduhan mengacaukan ketertiban. Ketika tentara datang ke rumah Abu Nawas, dia sedang asyik duduk di bawah pohon, memakan kurma sambil tersenyum-senyum. Ia pun tanpa banyak perlawanan ikut dibawa. Sepanjang perjalanan ke penjara, Abu Nawas tidak berhenti berceloteh dan membuat lelucon yang membuat tentara-tentara itu heran dan tertawa kecil meski mereka sedang bertugas serius. Ketika tiba di depan penjara kota, suasana berubah menjadi serius. Penjara itu berdiri kokoh dengan tembok batu besar dan pintu besi yang tebal. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Aroma lembab, suara gemerisik di sudut-sudut, dan kabar yang sudah lama beredar bahwa penjara itu berhantu. Seorang penjaga yang sudah tua dan berbadan kurus mendekat dan berbisik, "Abu Nawas, penjara ini bukan tempat biasa. Orang-orang yang masuk ke sini sering mendengar suara-suara aneh, melihat bayangan dan ada yang bahkan hilang tanpa jejak. Kau harus berhati-hati." Abu Nawas hanya mengangkat bahu santai. "Hantu? Itu hanya cerita untuk menakut-nakuti orang bodoh. Aku siap menghadapi apapun yang ada di sini." Pintu penjara dibuka dengan suara berderit panjang, dan Abu Nawas dipaksa masuk ke dalam sel kecil yang dingin dan lembab. Bau apek dan udara pengap membuatnya sedikit mengernyit, tapi ia tetap tenang dan bahkan mulai mengamati setiap sudut dengan penuh rasa ingin tahu. Malam pertama di penjara itu, Abu Nawas mulai mendengar suara-suara yang membuat banyak tahanan lain ketakutan. Suara rantai berderit, bisikan samar, dan langkah kaki yang seakan berjalan tanpa orang. Namun, alih-alih ketakutan, Abu Nawas malah tersenyum kecil. "Ini seperti panggung sandiwara yang menunggu aku ambil alih." Ia mulai mengamati bagaimana suara-suara itu muncul dan memperkirakan dari mana asalnya. Dengan cerdik, Abu Nawas menyembunyikan rantai kecil di balik bajunya. Ketika malam semakin larut dan penjaga mulai lengah, ia mulai memainkan suara gemerisik rantai yang menyeramkan. Suara itu bergema dan membuat para penjaga yang sedang berkeliling terhenti, menatap ke arah lorong dengan mata membelalak. "Ada hantu," salah satu penjaga berbisik takut. Namun, Abu Nawas dalam selnya terkekeh.
Ia tahu kalau yang dia lakukan hanyalah trik sederhana, tapi sangat efektif. Hari-hari berikutnya, suara-suara aneh semakin sering muncul. Beberapa tahanan mulai panik dan meminta pindah sel, sementara para penjaga mulai enggan melakukan patroli malam. Bahkan kepala penjara sendiri mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun Abu Nawas, dengan senyum nakalnya, sudah mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia yakin dengan akalnya, ia bisa mengubah ketakutan ini menjadi kesempatan untuk keluar dari penjara. Sambil berbaring di lantai dingin, ia bergumam, hantu terbesar itu memang ketakutan. Dan aku akan jadikan ketakutan itu sebagai senjata. Sejak malam pertama Abu Nawas menciptakan suara-suara aneh, suasana penjara mulai berubah drastis. Penjaga yang biasanya gagah dan penuh wibawa, kini berjalan dengan langkah yang goyah dan wajah penuh ketakutan. Bahkan, beberapa dari mereka tampak sering melirik ke sudut-sudut gelap dan berbisik-bisik, berharap tak ada makhluk gaib yang benar-benar menghantui. Abu Nawas duduk di sudut selnya, tersenyum puas. Ia tahu, ketakutan ini adalah senjata ampuh yang bisa ia manfaatkan. Selama siang hari, Abu Nawas mengamati keadaan penjara dengan teliti. Ia memperhatikan tempat-tempat yang gelap, retakan di dinding yang bisa menimbulkan bayangan menyeramkan, dan suara-suara alam yang bisa ia manfaatkan. Ia juga mulai mencari bahan-bahan sederhana yang bisa menjadi alat untuk menghidupkan hantu buatannya. Dengan rantai besi yang ada di sel, potongan kayu, kain lusuh, dan sebatang bambu kecil, Abu Nawas mulai membuat alat-alat sederhana. Rantai yang digantung agar bisa bergerak dan menimbulkan suara gemerisik saat ditiup angin atau digoyangkan dengan tali. Potongan kayu yang digesekkan ke tembok untuk suara derit panjang yang menyeramkan. Bayangan kain lusuh yang digantung di sudut-sudut gelap, seolah-olah ada sosok bayangan yang berayun pelan. Seruling bambu kecil yang bisa dia tiup dengan nada aneh, menghasilkan bunyi melengking seperti suara misterius. Malam pertama setelah persiapan ini, Abu Nawas mulai aksi. Ketika penjaga bergantian berkeliling malam itu, Abu Nawas memulai dengan menggoyangkan rantai hingga berbunyi gemerisik yang aneh dan tidak beraturan. Bayangan kain lusuh bergerak perlahan-lahan di sudut yang gelap, membuat siapapun yang melihatnya terkejut. Tak lama, suara derit panjang muncul dari dinding penjara, seakan-akan sesuatu yang besar dan tua sedang bergerak. Lalu, dari balik kegelapan, suara melengking seruling bambu tiba-tiba memecah kesunyian. Para penjaga yang sedang berkeliling berhenti sejenak. Mereka saling bertukar pandang dengan mata yang membelalak, dan suara gemuruh takut mulai terdengar pelan-pelan. "Ini benar-benar penjara berhantu," bisik seorang penjaga muda yang baru bertugas. "Aku sudah bilang jangan masuk ke penjara ini sendirian," sahut penjaga yang lain sambil menggenggam tombaknya dengan erat. Abu Nawas yang berada di dalam sel menahan tawanya. Ini baru awal, pikirnya. Keesokan harinya, kepala penjara mendapatkan laporan bahwa para penjaga takut bertugas malam dan ada suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Ia mulai khawatir penjara itu akan kacau dan memutuskan untuk menemui Abu Nawas. Kepala penjara datang ke sel Abu Nawas dengan ekspresi marah tapi juga bingung. "Abu Nawas, kau harus hentikan ini," katanya dengan suara tegas. Para penjaga takut bertugas, dan ini bisa berakibat buruk bagi keamanan penjara. Abu Nawas tersenyum licik. "Tuan Kepala, aku bisa hentikan hantu-hantu itu, tapi tentu saja aku butuh imbalan." Kepala penjara memiringkan kepala. "Imbalan apa?" "Makanan enak, beberapa buku bacaan, dan kebebasan setelah urusanku selesai," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Kepala penjara hampir tertawa, tapi melihat ekspresi serius Abu Nawas, ia hanya mengangguk setengah terpaksa. Malam berikutnya, Abu Nawas mengadakan pertunjukan hantu yang lebih hebat dan terorganisir. Ia menggunakan semua alat buatannya, rantai yang digantung, kain yang bergerak, suara seruling dan suara derit kayu, untuk menciptakan efek yang menakjubkan. Suara-suara itu tidak hanya muncul secara acak, tapi Abu Nawas bahkan mulai menirukan suara penjaga yang marah dan memaki-maki dari balik bayang-bayang, membuat para penjaga benar-benar bingung dan takut.
Para tahanan mulai mendengar cerita-cerita lucu tentang hantu penjara yang ternyata adalah Abu Nawas sendiri yang sedang berakting. Mereka pun ikut tertawa dalam hati sambil memperhatikan kegilaan yang terjadi. Melihat ketakutan para penjaga, Abu Nawas mulai menerima lebih banyak makanan dan barang-barang kecil dari mereka sebagai tawaran damai agar hantu tidak marah. Ia menggunakan makanan itu untuk menjaga stamina dan barang-barang itu untuk memperkuat alat-alat buatannya. Setiap malam, ia memperbaharui trik dan pertunjukannya, membuat para penjaga semakin takut dan tidak berani melakukan patroli dengan benar. Abu Nawas memikirkan langkah selanjutnya. Bagaimana caranya agar bisa keluar dari penjara ini dengan mudah, memanfaatkan ketakutan yang sudah ia ciptakan. Para penjaga yang ketakutan mulai menghindari tugas malam mereka. Ada yang pura-pura sakit, ada yang hilang saat giliran bertugas, dan ada yang mengajukan cuti panjang. Kepala penjara semakin bingung menghadapi situasi ini. Di sisi lain, Abu Nawas malah makin semangat. Ketakutan mereka adalah keuntungan aku, katanya sambil tersenyum nakal. Abu Nawas sudah sangat menikmati perannya sebagai hantu penjara yang membuat para penjaga ketakutan. Tapi di balik tawa dan kelucuannya, ia punya tujuan besar, keluar dari penjara ini. Hari-harinya di dalam sel jadi seperti panggung sandiwara, penuh trik dan strategi yang terus berkembang. Setiap pagi, Abu Nawas mulai harinya dengan berolahraga ringan, meski di dalam sel yang sempit. Ia percaya tubuh yang sehat akan membantu pikirannya tetap tajam. Setelah itu, ia mengatur ulang alat-alat buatannya, rantai kecil, kain lusuh, potongan kayu, dan seruling bambu. Tak lupa, Abu Nawas juga mulai mengajari tahanan lain teknik membuat suara hantu ala Abu Nawas. Mereka berlatih bersama di balik jeruji, membuat suara-suara lucu yang awalnya menakutkan, tapi lama-lama jadi hiburan bersama. Kalau kau mau membuat suara hantu yang benar-benar menakutkan, jangan lupa beri sentuhan suara tertawa yang seram, kata Abu Nawas sambil tertawa ngakak. Abu Nawas selalu menyempatkan diri mengamati para penjaga saat mereka berjaga. Dari jauh, ia melihat bagaimana mereka sering melirik ke sudut gelap dan berbicara pelan-pelan, seolah takut sesuatu akan muncul. Lihat itu Pak Hasan, hampir pingsan waktu dengar suara rantai berderit tadi malam, katanya pada seorang tahanan. Aku yakin dia mimpi buruk, jawab tahanan itu sambil tertawa. Abu Nawas tahu, ketakutan ini adalah modal besar untuk rencananya. Suatu malam, setelah penjaga mulai turun patroli, Abu Nawas mengumpulkan beberapa tahanan yang paling bisa dipercaya. Mereka duduk melingkar di sudut sel yang agak terang. Kita harus keluar dari sini, Abu Nawas memulai. Aku sudah buat para penjaga ketakutan. Sekarang waktunya kita manfaatkan ini untuk kabur. Para tahanan saling pandang, wajah mereka penuh harapan tapi juga gugup. Aku punya rencana, lanjut Abu Nawas. Besok malam, aku akan pakai kostum hantu. Kalian bantu aku bikin jalan keluar lewat dinding yang retak di pojok sel kita. Siang harinya, dengan bantuan tahanan lain, Abu Nawas mulai mengumpulkan kain putih lusuh yang mereka dapat dari kain sobekan di penjara. Mereka merajut kain itu menjadi bentuk menyerupai sosok hantu. Kalau sudah jadi, aku akan terbang di lorong penjara, kata Abu Nawas penuh percaya diri sambil tertawa. Beberapa tahanan ikut membantu membuat suara-suara menyeramkan dari alat sederhana seperti rantai dan potongan kayu. Malam berikutnya, Abu Nawas mengenakan kostum hantu dan mulai beraksi di lorong penjara. Dengan langkah perlahan dan suara seruling bambu yang ia tiup, ia melayang-layang di antara bayangan gelap. Para penjaga yang melihatnya langsung panik. Astagfirullah, hantu penjara benar-benar nyata, teriak seorang penjaga sambil lari terbirit-birit. Yang lain bersembunyi di balik pintu dan jendela, takut keluar. Abu Nawas tertawa kecil di balik kain putihnya. Ini baru permulaan, pikirnya. Ketika kepala penjara mendapat laporan bahwa penjaga banyak yang tidak berani bertugas dan ada penampakan hantu di mana-mana, ia mulai bingung. Ini sudah keterlaluan, gumam kepala penjara.
Harus ada solusi. Namun, penambahan pasukan malah tidak membantu. Pasukan baru juga ketakutan dan memilih mundur setelah mendengar cerita hantu penjara. Dengan penjaga yang takut dan penjara yang kacau, Abu Nawas mulai memimpin para tahanan menggali lubang kecil di dinding penjara. Mereka menggunakan alat seadanya, paku, sendok, potongan kayu, dengan hati-hati dan penuh strategi. Sambil menggali, Abu Nawas terus membuat suara-suara aneh dari balik jeruji, menjaga agar penjaga tetap ketakutan dan tidak curiga. Pada malam yang telah ditentukan, Abu Nawas dan para tahanan mulai meloloskan diri melalui lubang kecil itu satu persatu. Walau berjalan pelan dan hati-hati, mereka berhasil keluar dari penjara tanpa ada yang menyadari. Sesampainya di luar, Abu Nawas tersenyum lebar. "Kebebasan adalah harta terbesar," katanya. Para tahanan tertawa lega dan berterima kasih pada Abu Nawas, sang hantu yang paling cerdik. Setelah keluar dari penjara dengan cerdik, Abu Nawas dan beberapa tahanan yang berhasil kabur berlari menjauh sejauh mungkin ke arah kota besar yang terletak tidak jauh dari penjara. Udara malam yang sejuk dan bintang-bintang yang berkelip di langit menjadi saksi kebebasan mereka yang baru saja diraih. Kota itu sangat berbeda dari penjara yang suram dan gelap. Jalanan penuh dengan lampu warna-warni, suara kendaraan yang ramai, dan aroma makanan yang menggoda. Abu Nawas, yang terkenal cerdik dan selalu penuh ide, langsung menyadari bahwa di kota ini ada banyak peluang, tapi juga bahaya tersembunyi. "Kita harus hati-hati," bisiknya pada para tahanan yang mengikutinya. "Kita bukan hanya buronan, tapi juga orang asing di kota besar ini." Mereka menyusuri gang-gang sempit dan berusaha menghindari perhatian orang banyak. Abu Nawas tahu mereka harus segera mencari tempat berlindung dan mencari cara untuk hidup bebas. "Kita butuh pekerjaan," katanya. "Tapi bukan pekerjaan biasa, kita harus cari cara agar bisa hidup tanpa terjerat masalah." Para tahanan menatapnya penuh harap. Abu Nawas mengusulkan membuka sebuah warung kecil, mungkin menjual makanan sederhana yang mudah dibuat dan disukai banyak orang. "Aku pernah lihat banyak orang suka bakso di pasar," katanya sambil mengingat-ingat. "Kalau kita buka warung bakso, siapa tahu bisa dapat banyak pelanggan dan uang." Dengan modal seadanya, Abu Nawas dan teman-temannya mulai mengumpulkan bahan-bahan dari sisa makanan pasar dan alat-alat bekas yang mereka dapatkan. Mereka membuat tempat kecil di pinggir jalan yang meskipun sederhana punya potensi untuk menjadi warung bakso yang ramai. "Kita harus buat bakso yang enak dan murah," Abu Nawas memberi arahan. "Kalau rasanya pas, orang-orang pasti akan datang." Malam pertama warung itu buka, mereka hanya mendapat beberapa pelanggan. Tapi Abu Nawas tidak putus asa. Ia mulai memikirkan cara agar warung mereka bisa menarik perhatian. Abu Nawas kembali menggunakan ide hantu yang sudah sangat ia kuasai. Ia menyelinap di malam hari ke belakang warung, menggunakan kain putih dan membuat suara-suara seram seperti di penjara dulu. Tapi kali ini, ia menambahkan lelucon dan kejutan agar pengunjung tertawa, bukan takut. "Awas, bakso berhantu!" teriak Abu Nawas dari balik tirai kain sambil mengeluarkan suara aneh, membuat para pelanggan tertawa dan penasaran. Orang-orang mulai berdatangan bukan hanya untuk makan bakso, tapi juga ingin menyaksikan pertunjukan hantu lucu yang dibuat Abu Nawas. Dalam beberapa minggu, warung bakso Abu Nawas menjadi terkenal di seluruh kota. Orang-orang dari berbagai penjuru datang untuk mencicipi bakso lezat sekaligus menikmati hiburan ala Abu Nawas yang unik dan lucu. Kepala pasar bahkan datang dan memuji inovasi Abu Nawas. "Ini yang kita butuhkan, suasana yang menyenangkan dan makanan enak," katanya. Namun, kesuksesan itu juga membawa masalah. Seorang pengusaha besar yang punya warung bakso terkenal merasa terancam dengan popularitas warung Abu Nawas. Ia mulai mengirim orang-orangnya untuk mengintimidasi dan mengganggu warung kecil itu. Suatu malam, beberapa preman datang ke warung Abu Nawas dan menuntut agar warung itu tutup. "Kalau tidak, kalian akan mengalami hal buruk," ancam salah satu preman. Dengan senyum lebar dan mata penuh kecerdikan, Abu Nawas menjawab, "Kalian datang ke tempat yang tepat.
Malam ini, bukan hanya bakso yang akan kalian makan, tapi juga kejutan. Ia kemudian mengajak preman-preman itu untuk duduk dan menikmati bakso sambil menunggu pertunjukan hantu ala Abu Nawas. Preman-preman yang tadinya garang, malah tertawa terpingkal-pingkal setelah menyaksikan kelucuan Abu Nawas. Sejak saat itu, para preman justru menjadi pelanggan tetap dan pelindung warung bakso Abu Nawas. Mereka membantu menjaga warung dari ancaman pengusaha besar, dan Abu Nawas membuat kesepakatan damai yang menguntungkan semua pihak. Abu Nawas kembali membuktikan bahwa kecerdikan dan humor bisa mengatasi berbagai masalah, bahkan di dunia yang penuh bahaya seperti kota besar. Setelah warung bakso Abu Nawas sukses dan ramai pengunjung, kehidupan baru yang cerah mulai terbuka. Namun, malam-malam di kota besar tak selalu tenang. Abu Nawas segera menyadari bahwa ada misteri gelap yang mengintai warung kecilnya. Suatu malam, ketika warung sudah tutup dan Abu Nawas hendak pulang, ia melihat bayangan aneh di sudut jalan dekat warung. Bayangan itu bergerak-gerak seolah ada yang bersembunyi. "Siapa di sana?" Abu Nawas bertanya sambil menyalakan lentera kecil. Tak ada jawaban, tapi terdengar suara langkah kecil yang menghilang cepat ke gang-gang gelap. Keesokan harinya, Abu Nawas mulai mengamati situasi sekitar warung dengan lebih teliti. Ia memperhatikan beberapa tanda aneh, piring pecah, alat dapur yang hilang, dan tanda goresan di tembok belakang warung. "Sepertinya ada yang mengintai kita," gumam Abu Nawas sambil mengerutkan dahi. Ia pun mengajak para teman dan pelanggan setia untuk berjaga-jaga malam berikutnya. Pada malam itu, Abu Nawas dan beberapa temannya bersiap dengan perlengkapan sederhana, lentera, rantai besi, dan alat-alat dapur sebagai senjata darurat. Mereka bersembunyi di balik dinding warung, menunggu gerakan mencurigakan. Tak lama, muncul sosok misterius yang mencoba mengendap-endap ke arah dapur warung. Abu Nawas dan teman-temannya langsung mengepung sosok itu. Ternyata pencuri itu adalah seorang anak kecil yang kelaparan dan mengemis. "Kenapa kau mencuri di sini, Nak?" tanya Abu Nawas dengan suara lembut. Anak kecil itu menangis dan menjelaskan bahwa keluarganya sedang kesulitan dan dia tak punya pilihan lain. Alih-alih marah, Abu Nawas tergerak hatinya. Ia memutuskan membantu anak itu dan keluarganya dengan memberi pekerjaan di warung bakso. "Kau bisa bantu aku di dapur dan aku akan beri makan serta upah," kata Abu Nawas. Anak itu tersenyum lebar dan mengangguk. Namun, masalah belum selesai. Pengusaha besar yang iri terhadap kesuksesan warung Abu Nawas mulai berusaha membuat onar dengan menyebarkan gosip buruk dan memprovokasi warga sekitar agar tidak membeli di warung Abu Nawas. Abu Nawas tidak tinggal diam. Ia mengadakan acara besar di warungnya, pesta bakso dengan musik dan permainan yang mengundang semua warga kota. Ia juga mengundang pengusaha besar itu untuk datang dan membuktikan sendiri kualitas baksonya. Saat datang ke acara, pengusaha besar itu tak kuasa menolak kelezatan bakso dan suasana ramah yang tercipta. Ia akhirnya meminta maaf dan menawarkan kerjasama. Warung bakso Abu Nawas makin berkembang dan menjadi pusat kegembiraan di kota besar. Abu Nawas pun terus menggunakan kecerdikannya untuk membawa kebahagiaan dan membantu banyak orang. Ia pun sadar, kebebasan yang didapat setelah kabur dari penjara bukan hanya soal hidup lepas, tapi juga tentang bagaimana menggunakan kebebasan itu untuk kebaikan.